Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudian, NIM 2041050200109. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud Abdul Nafis LCMEI mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, ekonomi dua sektor, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, dan ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Selanjutnya kita akan berfokus pada pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan dan merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Adapun aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Sebagai besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya, jika pendapatan disposable itu 0, maka pengeluaran konsumsi akan menjadi 125 dan tabungan akan menjadi min 125. Jika pendapatan disposable 100, maka pengeluaran konsumsi akan menjadi 200 dan tabungan akan menjadi min 100. Sedangkan jika pendapatan disposable 200, pengeluaran konsumsi akan menjadi 275, sedangkan tabungan akan menjadi min 75, dan seterusnya. Keterangan: pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Pada pendapatan yang tertinggi, rumah tangga menabung. Selanjutnya yaitu kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income delta YD yang diperoleh dari MPC sama dengan delta C dibagi menjadi delta YD. Selanjutnya itu kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau EPC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C yang dengan tingkat disposable income atau YD sama dengan EPC sama dengan C per YD. Selanjutnya itu kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan disposable income atau delta YD sama dengan MPS sama dengan delta S atau AYD. Kecenderungan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. EPS sama dengan S per YD. Selanjutnya yaitu investasi dan fungsi investasi. Adapun pengertian investasi yaitu investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal, dana perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Investasi meliputi pengeluaran untuk satu pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah diapresiasikan. Yang tiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Faktor-faktor penentu investasi. Adapun faktor-faktor penentu investasi yaitu: pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Selanjutnya itu suku bunga. 3, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berikut yaitu merupakan faktor-faktor dari penentu investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Ada dua fungsi investasi di sini, yaitu fungsi investasi otonomi dan fungsi investasi terpengaruh. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh. Yang kedua adalah investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila: 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, bisa dirumuskan Y sama dengan C tambah I. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungannya, yaitu I sama dengan S. Demikian video tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.